Berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-658. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat sambutan dingin dari Partai Republik di Washington. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan paket bantuan militer senilai 200 juta dolar atau sekitar 3,12 triliun rupiah untuk Ukraina setelah Kongres terus menolak Zelensky. Biden mengatakan Ukraina saat ini telah mencapai banyak kemajuan dan berjanji akan terus mendukung negara tersebut. Sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Washington gagal dalam membalikkan keadaan perang. Selengkapnya berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-658. Yang pertama, kunjungan Zelensky ke Washington mendapat sambutan dingin dari Partai Republik. Tujuan Zelensky ke Washington adalah untuk mendapatkan dana bantuan untuk Ukraina, namun sesampainya di Washington, ia mendapat sambutan skeptis dari anggota parlemen penting dari Partai Republik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson mengatakan tidak akan setuju untuk mendukung permintaan Biden untuk memberi Ukraina 61,4 miliar dolar. Sementara para penentangnya meminta agar Gedung Putih memberikan konsesi mengenai keamanan perbatasan sebagai syarat untuk mencapai kesepakatan. Di tengah kekhawatiran bahwa perang telah menemui jalan buntu, Biden bersikeras bahwa Ukraina telah mencapai kemajuan yang signifikan. Saya tidak akan meninggalkan Ukraina, begitu pula rakyat Amerika, kata Biden. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Partai Republik bahwa mereka akan memberi Rusia hadiah Natal. Hal tersebut dilakukan apabila mereka gagal memberikan bantuan militer tambahan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa puluhan miliar dolar yang telah disediakan oleh Washington telah gagal membalikkan keadaan perang dan bahwa lebih banyak uang hanya akan memberikan sedikit perbedaan. Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat yang tidak diklasifikasikan menilai bahwa perang di Ukraina telah menyebabkan 315.000 orang tentara Rusia tewas dan terluka. Kyivstar menjadi sasaran serangan cyber. Operator jaringan seluler terbesar di Ukraina, Kyivstar, mengatakan pihaknya menjadi sasaran serangan cyber besar pada Selasa pagi yang untuk sementara waktu melumpuhkan sinyal seluler dan internetnya. Akibat serangan tersebut, sistem peringatan udara di lebih dari 75 permukiman di wilayah Kiev mengalami gangguan. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, mengatakan pihaknya akan menuntut mobilisasi penuh dunia bebas untuk membantu Ukraina. Pasukan Rusia di Ukraina Selatan telah sampai di wilayah Zaporizhia, yaitu desa Novopokrova. Menurut sebuah survei, masyarakat Eropa pada umumnya terbuka terhadap gagasan bergabungnya Ukraina ke dalam Uni Eropa. Terlepas dari biaya dan resiko yang harus ditanggung, namun mereka tidak terlalu peduli dengan prospek perluasan blok tersebut yang juga mencakup Georgia dan negara-negara di Balkan Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.